Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang masyarakat. Nama saya Nurmilania Rizky Febrianti sebagai moderator, kemudian teman saya Indah Fitriani sebagai pemakalah 1, Mahardika Putri pemakalah 2, Vita Nadia pemakalah 3, dan Alisa pemakalah 4. Poin A, kehidupan kolektif. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendirian. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia dituntut untuk mematuhi dan memenuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Tidak hanya makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama dalam individu-individu sejenisnya dalam gabungan. Banyak jenis serangga seperti semut, lebah, belalang, dan lain-lain hidup secara kolektif. Walaupun manusia dan binatang sama-sama hidup dalam kolektif, namun masih terdapat perbedaan asasi yang sangat dasar mengenai kehidupan kolektif binatang dan kolektif manusia. Kehidupan kolektif binatang bersifat naluri, sedangkan manusia tidak bersifat naluri. Hal tersebut disebabkan karena lepas dari pengaruh ciri-ciri ras. Organisme manusia mengevolusi suatu otak yang khas. Otak manusia mengembangkan suatu kemampuan yang disebut dengan akal. Poin B yaitu wujud kolektif manusia. Manusia di muka bumi masa kini berjumlah mencapai lebih dari 3 miliar. Dan seluruh jenis makhluk Homo sapiens itu menampakkan suatu aneka warna yang disebabkan karena ciri-ciri ras Caucasoid, Mongoloid, dan Negroid, serta beberapa ciri lain yang berbeda-beda. Namun, aneka warna-warni ciri ras tersebut tidak menyebabkan timbulnya aneka warna dalam pola tingkah laku manusia. Aneka warna tingkah laku manusia tidak disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kolektif-kolektif di mana manusia itu bergaul dan berinteraksi. Pada zaman sekarang ini, wujud kolektif-kolektif besar yang terdiri dari banyak manusia yang tersebar di muka bumi sebagai satu kesatuan manusia yang erat dan yang disebut sebagai negara-negara nasional. Dalam batas wilayah tiap negara nasional, tampak kesatuan-kesatuan manusia yang lebih khusus yang berbeda satu sama lain yang disebabkan karena adat istiadat dan bahasa suku bangsa, juga karena agama atau karena kombinasi dari keduanya. Poin C. Unsur-unsur masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya yang saling berinteraksi. Namun tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat. Karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Ikatan apa yang membuat suatu kesatuan manusia itu menjadi masyarakat? Yaitu pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Suatu kelompok atau grup juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, dengan adanya adat istiadat, serta sistem norma yang mengatur interaksi itu dengan adanya kontinuitas, serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota. Pranata sosial. Pranata adalah suatu sistem atau norma khusus atau aturan-aturan yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam ilmu antropologi, konsep pranata kurang digunakan. Para ahli antropologi lebih suka menggunakan konsep unsur kebudayaan untuk menganalisa aktivitas-aktivitas manusia dalam masyarakat yang mereka pelajari. Lalu, berapakah jumlah pranata yang ada dalam masyarakat? Jumlah pranata yang ada dalam masyarakat tergantung kepada sifat sederhana dan sifat kompleks yang digunakan masyarakat.
Makin menjadi besar dan kompleksnya suatu masyarakat berkembang, maka makin bertambah pula jumlah pranata yang ada di dalamnya. Ini adalah penggolongan pranata berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu kinship atau domestic institution. Kinship atau domestic institution adalah pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan. Yang kedua, economic institution adalah pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan, mendistribusikan hasil produksi dan harta. Yang ketiga adalah education institution, adalah pranata yang berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kemudian selanjutnya adalah scientific institution, adalah pranata yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia, menyelam alam semesta di sekelilingnya. Selanjutnya ada aesthetic and recreational institution, adalah pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa keindahan dan untuk rekreasi. Kemudian yang keenam yaitu ada political institution, adalah pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh dan yang terakhir yaitu ada somatic institution, adalah pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup. Jumlah pranata dalam suatu masyarakat selalu bertambah, terutama dalam masyarakat yang masih berkembang. Dan area itu berada dalam keadaan transisi dari masyarakat agrarian ke masyarakat industri. Saya akan membacakan poin E, integrasi masyarakat. Dalam hal ini, menganalisa masyarakat, seorang peneliti memerinci kehidupan masyarakat ke dalam unsur-unsurnya, yaitu pranata, kedudukan sosial, dan peranan sosial. Adapun kerangka yang dapat menggambarkan kaitan-kaitan seperti terurai dalam contoh di atas, dalam ilmu antropologi disebut struktur sosial atau sosial struktur dari suatu masyarakat. Konsep sosial struktur pertama kali dikembangkan oleh seorang tokoh ilmu antropologi yaitu A. Everett Wilburn, sarjana antropologi Inggris yang pernah melakukan penelitian di antara orang-orang Pygmy di Kepulauan Andaman di Teluk Bengale di sebelah utara Sumatera. Pada tahun 1939, konsep yang diuraikan olehnya dalam suatu pidato resmi yang diucapkannya berhubungan dengan peristiwa penerimaan jabatannya sebagai ketua lembaga Royal Anthropological Institute of Great Ireland. Dasar pemikirannya mengenai struktur sosial itu secara singkat adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, perumusan dari berbagai macam susunan hubungan antara individu dalam masyarakat itu sosial struktural atau struktur sosial. Yang kedua, struktur sosial dari suatu masyarakat itu mengendalikan tindakan individu dalam masyarakat. Yang ketiga, hubungan interaksi antar individu dalam masyarakat adalah hal yang konkret yang dapat diobservasi dan dapat dicatat. Yang keempat, dengan struktur sosial itu seorang peneliti kemanusiaan dapat menyelami latar belakang seluruh kehidupan suatu masyarakat, baik hubungan kekerabatan, perekonomian, religi maupun aktivitas kebudayaan. Yang kelima, untuk mempelajari struktur sosial suatu masyarakat diperlukan suatu penelitian di lapangan langsung. Yang keenam, struktur sosial dapat juga dipakai sebagai kriteria untuk menentukan batas-batas dari suatu masyarakat tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang belum jelas silahkan bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.